Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Piumi Srichan, mahasiswa Manajemen PJJ S1 mata kuliah Manajemen Proyek. Di sini saya akan melanjuti review tentang tugas saya Manajemen Proyek, yaitu analisis manajemen proyek pada PT Telkom Indonesia Tbk. Di sini tujuan dari proyek tentang manajemen proyek pada PT Telkom Indonesia, yaitu proyek dan seluruh penguji telah selesai. Fase ini juga memastikan praktik terbaik best practice telah diketahui dan dapat dibagikan untuk proyek selanjutnya, serta mempraktekkan perbaikan berkelanjutan pada tim proyek maupun personal. Sepanjang tahun 2020, Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan dan Resiko PT Telkom telah melakukan berbagai kegiatan yang terdiri dari rencana jangka panjang perseroan dan corporate strategi skenario, antara lain penguatan kapasitas atau kapasibilitas dalam rangka menahan penurunan legalitas bisnis dan meningkatkan kinerja digital bisnis, revitalisasi portofolio bisnis dalam rangka adopsi digital bisnis, koordinasi dan sinergi Telkom Group berkaitan pengembangan digital bisnis. Selanjutnya, mendefinisikan manajemen proyek, yaitu sebuah usaha sementara yang dilakukan untuk membuat suatu produk, layanan atau hasil yang unik. Proyek bersifat sementara yang mempunyai titik awal dan titik akhir yang telah ditentukan. Sebuah proyek juga dapat dihentikan jika pelanggaran ingin mengakhiri proyek. Proyek pada PT Telkom Indonesia itu mutlak dilakukan dalam pembangunan suatu proyek manajemen, yaitu penerapan pengetahuan, keterampilan, peralatan, dan teknik pada keseluruhan kegiatan proyek untuk memenuhi tujuan proyek. Apabila perencanaan proyek kurang baik, maka saat eksekusi proyek mengalami banyak kekurangan sehingga dapat mengakibatkan penyelesaian proyek tidak tepat pada waktunya. Dampak lain yang ditimbulkan adalah biaya yang dikeluarkan lebih banyak atau lebih besar dan rencana serta pengalokasian dan penggunaan tenaga kerja yang sangat tidak optimal. PT Telkom Indonesia yaitu adalah sebuah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi, informasi, dan komunikasi, serta jaringan telekomunikasi yang berada di Indonesia. Pemegang saham mayoritas PT Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52%, sedangkan 47% sisanya dikuasai oleh publik atau masyarakat pada luasnya. Saham PT Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan kode TLKM dan New York Stock Exchange dengan kode TLK. Dalam upaya bertransformasi menjadi digital telekomunikasi company, Telkom Indonesia mengimplementasikan strategi bisnis dan operasional perusahaan yang berotorisasi pada strategi bisnis dan operasional perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan atau customer. Transformasi tersebut akan membuat organisasi PT Telkom Indonesia menjadi lebih baik, lebih ramping, dan lebih lincah dalam beradaptasi dengan perubahan industri telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat saat ini. Organisasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menciptakan customer experience yang sangat berkualitas. Berdasarkan City of Channel pada tahun 2020,
Manajemen proyek PT Telkom adalah kumpulan sementara individu-individu kunci yang dirancang untuk mencapai tujuan bisnis tertentu dengan memperhatikan kebutuhan pelanggan. Suatu proyek memiliki awal dan akhir yang seperti tadi saya kasih tahu. Trim Project PT Telkom itu akan bubar setelah tujuan proyek itu terpenuhi atau terlaksana dengan baik. Proyek harus memiliki tujuan atau sasaran yang sangat jelas dan definitif. Di sini saya akan memberikan kriteria kunci dari suatu manajemen proyek yang terjadi pada PT Telkom Indonesia, yaitu ada tanggal mulai dan tanggal akhir yang berbeda untuk setiap proyek. Lanjut, akhir proyek dapat diketahui oleh semua para pemegang saham. Dan proyek itu juga sangat dapat diketahui dan dapat dilaksanakan oleh seluruh manajemen proyek. Metodologi yang digunakan dalam manajemen proyek PT Telkom Indonesia itu adalah dia menggunakan beberapa pendekatan dalam manajemen proyeknya, termasuk mengadopsi standar PMBOK atau Project Management Body of Knowledge yang mulai menerapkan metodologi Agile untuk divisi tertentu. Secara signifikan, metodologi yang digunakan meliputi PMBOK atau Project Management Body of Knowledge. PT Telkom menggunakan pendekatan manajemen risiko proyek berdasarkan standar yang diterbitkan oleh Project Management Institute yang melibatkan 5 kelompok SDM. Proses manajemen proyek ini merencanakan inisiasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian, serta menutup standar penutupan. Standar ini sering digunakan dalam proyek infrastruktur besar seperti proyek fiber to the home yang memerlukan perencanaan terstruktur. Artinya ketika PT Telkom dia mengeluarkan internet, itu dia menggunakan metode PMBOK yang artinya pada saat pemasangan fiber ini dia memerlukan perencanaan yang terstruktur. Dengan kata lain, setelah pemasangan dia akan ada pemeliharaan, dan ketika pemeliharaan ini dia juga akan melakukan suatu pemeliharaan pada jaringan fiber tersebut. Selanjutnya, metodologi yang digunakan adalah Agile. PT Telkom juga diketahui menganalisis dan menerapkan manajemen Agile, terutama di divisi layanan digital. Untuk merespon perubahan tuntutan pasar yang cepat, metodologi ini memungkinkan pendekatan inkremental dan iteratif untuk mengelola proyek secara bertahan dan lebih fleksibel. Yang ketiga yaitu kerangka kerja internal. Perusahaan ini juga memiliki kerangka kerja internal seperti komite evaluasi dan monitoring perencanaan dan risiko untuk mengevaluasi dan memantau rencana jangka panjang dan skenario strategi perusahaan. PT Telkom menggunakan kombinasi dari metodologi tradisional seperti PMBOK yang terstruktur dan metodologi yang lebih modern dan fleksibel seperti Agile untuk mengelola portofolio proyeknya yang beragam, terutama dalam mendukung inisiatif transformasi digital. Selanjutnya, PT Telkom juga berfokus pada mendukung strategi transformasi digitalnya perusahaan dan optimalisasi operasionalnya untuk menghadapi persaingan bisnis yang ketat.
PT Telkom Indonesia mempunyai tujuan spesifik yaitu sebagai berikut. Evaluasi strategi bisnis, mengevaluasi efektivitas strategi bisnis yang diterapkan dalam menghadapi persaingan yang ketat, termasuk inovasi produk dan ekspansi pasar. Selanjutnya, perencanaan proyek. Merencanakan perencanaan manajemen proyek khususnya untuk proyek fiber to the home untuk mengantisipasi kegagalan dan memastikan eksekusi yang optimal. Analisis siklus manajemen proyek. Menganalisis siklus manajemen proyek bisnis secara umum untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, terutama yang berkaitan dengan efisiensi sumber daya dan ketepatan waktu. Selanjutnya, penilaian dan mitigasi risiko. Mengidentifikasi pengelolaan dan mengurangi risiko proyek terkait biaya, jadwal, dan kinerja tim penelitian juga mencakup analisis proyek keuangan dan efektivitas strategi mitigasinya selama masa transformasi. Selanjutnya, peningkatan kematangan manajemen proyek dan optimalisasi belanja modal. Jadi secara keseluruhan tujuan manajemen proyek PT Telkom Indonesia selama 5 tahun lalu sangat berkaitan dengan upaya perusahaan untuk mendigitalisasi Indonesia dan memperkuat posisinya di industri telekomunikasi yang dinamis, yang menghasilkan penyelesaian dan pengembangan proyek sesuai dengan anggaran biaya dan tenggat waktu yang telah ditentukan, sekaligus dalam kualitas atau spesifikasi sesuai dengan yang telah disepakati dari awal. Demikian uraian tugas manajemen proyek dari saya. Sekian, wassalam.